Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haiti Usman dengan NIM 221522014. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, jadi di sini saya akan mereview video tentang aktivitas olahraga renang. Baik, jadi yang pertama kita akan membahas pengertian renang. Menurut Subagio 2017, berenang adalah aktivitas menggunakan badan mengapung melintas di air dengan menggunakan kaki dan tangan. Renang ini juga merupakan olahraga yang paling menyehatkan sebab semua otot pada tubuh bergerak dan saling berkoordinasi satu sama lain. Menurut Pratiwi 2015, olahraga merupakan alat untuk memelihara dan membina kesehatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian yang kedua ada manfaat renang. Menurut Better Health 2020, manfaat berenang yaitu yang pertama, untuk menjaga detak jantung sekaligus menghilangkan stres. Kedua, untuk meningkat daya tahan, kebugaran, dan kekuatan otot. Manfaat selanjutnya diperuntukkan untuk wanita yang berlebihan berat badan. Olahraga ini berguna membakar lemak pada tubuh tetapi juga bisa untuk menaikkan berat badan, meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru dengan menggerakkan anggota tubuh terutama tangan dan kaki, dapat memperlancar aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Adapun manfaat lain dari berenang antara lain menambah tinggi badan jika dilakukan secara baik dan benar jika masih mengalami pertumbuhan. Menurut Febrianta 2016, manfaat berenang bagi anak mungkin sangat mengasyikkan dan juga merupakan olahraga yang banyak menggunakan ragam otot. Kemudian yang ketiga ada renang gaya dasar. Ada beberapa renang gaya dasar yaitu yang pertama gaya bebas. Gaya bebas merupakan gerakan renang yang memiliki karakter gerakan yang sudah lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan gerakan renang yang paling mendasar. Masing-masing teknik dasar renang gaya bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi tubuh atau body posture. Selama berenang gaya bebas, posisi badan harus senantiasa dalam posisi streamline, atau tubuh harus bisa menyerupai balok kayu yang saat mengapung di air, sehingga pada posisi streamline, mulai dari ujung jari tangan sampai ujung jari kaki, tubuh dapat berputar pada garis pusat atau pada rotasi. Yang kedua, gerakan kaki atau kicking. Gerakan kaki pada renang berguna untuk memberi dorongan maju dan mengatur keseimbangan badan sehingga badan dapat bergerak dalam keadaan stabil. Kemudian yang ketiga, gerakan lengan. Gerakan tangan gaya bebas dibagi menjadi 3 tahap, yaitu gerakan menarik atau pull dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Kemudian yang kedua, gerakan mendorong atau push. Setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Kemudian yang ketiga, istirahat. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Kemudian ada renang gaya dada. Gaya dada atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Kemudian yang pertama ada gerakan kaki. Kaki ditekuk, dengkul dibengkokkan atau ditekuk, kemudian tendangkan atau luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka, kaki kiri dan kaki kanan saling berjauhan, masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong. Kemudian yang kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan posisi awal, kedua tangan lurus di atas kepala atau kedua telapak tangan saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik ke samping selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Luruskan tangan kembali. Kemudian yang ketiga, gerakan kombinasi tangan kaki dan mengambil nafas. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Pengambilan nafas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, kemudian kepala mendongak ke atas sambil mengambil nafas. Kemudian yang ketiga ada renang gaya punggung.
Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Gaya punggung adalah gaya berenang yang sudah dikenal sejak zaman kuno. Pertama kali dipertandingkan di Olimpiade Paris 1900. Gaya punggung merupakan gaya rentang tertua yang dipertandingkan setelah gaya bebas. Gerakan kaki kanan dan kiri digerakkan naik turun secara bergantian, seperti orang yang sedang berjalan, seperti gaya bebas, tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas. Kaki digerakkan bergantian dengan cukup cepat, agar arah renang Anda tidak melenceng atau berbelok. Kemudian yang kedua, gerakan tangan. Posisi awal, satu tangan lurus di atas kepala, kemudian langsung mengayuh ke belakang menuju pinggang. Kemudian, angkat keluar dari permukaan air dan kembalikan ke posisi awal. Yang ketiga, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Kaki terus bergerak seperti pada poin pertama di atas. Dengan gaya ini, tidak akan ada masalah kesulitan dalam pengambilan nafas karena wajah kita berada di atas air. Kemudian yang keempat, ada renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air. Dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Dibandingkan gaya renang lainnya, berenang gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Kemudian yang terakhir ada start dan pembalikan. Gaya start dan pembalikan renang adalah teknik dasar dalam olahraga renang yang digunakan oleh atlet untuk mempercepat waktu mereka dalam balapan renang dan meningkatkan efisiensi gerakan di dalam air. Gaya start adalah teknik yang digunakan untuk atlet untuk memulai balapan renang dengan cepat dan efisien. Start dan pembalikan gaya renang merupakan dua teknik yang penting dalam olahraga renang dan keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan dari start adalah untuk memperoleh kecepatan awal yang optimal saat memulai perlombaan. Start yang baik dapat memberikan keuntungan yang signifikan bagi perenang karena perbedaan waktu dalam beberapa detik dapat membuat perbedaan besar dalam hasil akhir lomba. Sementara itu, tujuan dari pembalikan gaya renang adalah untuk mempertahankan kecepatan dan momentum selama perlombaan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berbelok di ujung kolam. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.